Kemudian masuk kepada Mazmur 115. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. Ini jelas-jelas konsepnya adalah menjadikan patung sebagai Tuhan. Itu tadi yang dilarang di Keluaran 20, bukan membuat patung sebagai sarana peribadatan. Bukan. Tapi membuat patung, lalu patung itu justru yang dituhankan. Itu yang dimaksud. Sehingga di situ dikatakan seolah-olah patung itu bisa bergerak. Ya, seolah-olah patung itu bisa menjawab doa. Nah, itu namanya menuhankan patung. Dalam gereja Katolik bukan patung yang mengabulkan doa. Allah Tritunggal Maha Kudus yang mengabulkan doa. Dan konsep di sini berbicara mengenai wilayah orang Israel, di mana di sekitar wilayah mereka banyak bangsa-bangsa yang menggunakan patung-patung untuk menyembah dewa-dewa mereka. Tuhan Allah mengingatkan mereka, jangan ikuti cara mereka. Apa cara yang diberikan Allah kepada mereka? Boleh mereka menciptakan patung, tetapi patung itu bukan sebagai Tuhan, tapi sebagai sarana, sebagai lambang, sebagai simbol. Oke, Ulangan 27. Dikatakan terkutuklah orang yang membuat patung pahatan atau patung tuangan. Suatu kekejian bagi Tuhan, buatan tangan seorang tukang dan yang mendirikannya dengan tersembunyi. Dan seluruh bangsa itu haruslah menjawab amin. Nah, ini sudah beda Bapak Ibu konsepnya. Masih sekitaran orang Israel. Yang dibicarakan adalah apa? Ada orang yang membuat patung, lalu justru doanya tertuju pada patung itu. Ya, pada patung itu tertuju. Sementara mereka mengabaikan Tuhan. Ya. Seolah-olah patung itulah Tuhan itu. Konsepnya berbeda lagi ini. Ini berbicara pertama-tama di wilayah Israel. Dan yang dilarang adalah jangan ikuti cara itu. Sekalipun di zaman Salomo, zaman Musa ada patung, jangan ikuti cara itu. Makanya Bapak Ibu dari zaman Musa sampai Yosua itu bisa bertahan patung ular tembaga itu. Karena apa? Karena digunakan sebagaimana mestinya. Demikian juga di zaman Salomo, digunakan sebagaimana mestinya, bukan dijadikan pengganti Tuhan. Imamat, ya di situ tulisannya mamat lagi. Imamat maksudnya Bapak Ibu ya. Imamat 19 ayat 4. Janganlah kamu berpaling pada berhala-berhala dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan, akulah Tuhan Allahmu. Nah, di sini lebih jelas lagi Bapak Ibu. Ternyata yang dimaksud itu dewa tuangan. Dewa tuangan itu apa? Patung dewa lain yang dituhankan. Lanjut, Ulangan 4. Supaya jangan kamu berlaku busuk dan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun. Ingat Bapak Ibu, menyerupai berhala apapun apa artinya? Membuat patung lalu menyerupai dengan berhala orang Amalek, berhala orang yang ada di pembuangan. Itu maksudnya. Ya. Oke? Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Sedikit lagi ini Bapak Ibu ya. Saya kira nanti ini tidak ada diskusi ya Bapak Ibu ya. Karena ini sangat singkat memang penjelasan saya ini, tetapi ya, mudah-mudahan setelah penjelasan ini bagi kita semakin jelas. Dari catatan terjemahan tersebut Bapak Ibu, kita menemukan bahwa yang dimaksud itu adalah carved idols, yaitu berarti patung berhala, patung Allah lain, atau patung yang dijadikan Allah. Ya, ukiran dari sebuah gambaran Allah lain. Ya, Allah lain yang kita ikuti gitu Bapak Ibu ya, yang kita contoh dari bangsa-bangsa lain dalam konteks orang Israel saat itu. Jadi membuat patung tapi membuat patung dewa-dewa orang lain. Itu maksudnya. Lalu patung itu dijadikan Tuhan. Itu maksudnya. Ya. Nah, kalau pengertian kita sebatas pada ukiran suatu gambar, ya kalau misalnya Bapak Ibu kita kekeh memakai pemikiran Esra Soru,
maka ya akan terjadi kontradiksi di dalam Alkitab. Karena apa? Karena Allah sendiri memerintahkan Salomo ketika membuat bait Allah dengan membuat ukiran-ukiran pada dinding, bahkan menyuruh membuat patung kerub. Maka tidak ada pertentangan di situ. Karena konsep yang dimaksud tidak semua patung dilarang. Yang dilarang adalah hanya patung yang dituhankan. Atau patung dari bangsa lain, dari dewa lain, lalu kita buat, lalu kita jadikan itu Tuhan. Itu yang dilarang. Dengan demikian, semua kitab suci dalam kitab suci kita itu tidak ada kontradiksi. Maka tuduhan sebagian orang Kristen non-Katolik yang mengatakan bahwa Katolik menyembah berhala itu adalah keliru. Karena orang Katolik tidak menghormati atau menyembah patung pada dirinya sendiri, melainkan menghormati pribadi yang digambarkan. Malahan bila kita menelusuri lebih jauh Bapak Ibu, banyak ayat dalam kitab suci yang menunjukkan bahwa Tuhan memerintahkan pembuatan patung untuk keperluan ibadah. Contoh, Keluaran 25 itu berbicara mengenai tabut perjanjian. Ya. Tabut perjanjian itu di atasnya ada kerub. Kerub itu adalah malaikat atau sejenis malaikat ya Bapak Ibu, makhluk surga lah ya. Lalu dibuat patungnya di dalam bait Allah. Demikian juga di Yehezkiel 41. Ya. Yehezkiel 41, silakan nanti dibaca Bapak Ibu. Di situ juga ada perintah Allah kepada Yehezkiel membuat patung untuk keperluan ibadah. Yehezkiel 41. 1 Tawarikh 28. 1 Tawarikh 28 juga membahas tentang itu. Bagaimana Allah memerintahkan untuk membuat patung sebagai atau untuk sarana keperluan ibadah. Ingat, bukan untuk dijadikan Tuhan. Itu yang dilarang justru. Ya. Nanti Bapak Ibu sendiri lah yang membuka ya ayat-ayatnya, saya tidak buka di sini, terlalu panjang. Oke, silakan nanti di sini kan sudah ada nih ya. Saya kira kelihatan di layarnya Bapak Ibu. Nanti tinggal ditahan saja ketika mau dibaca di stop, lalu buka kitab suci, nanti ada. Kita lanjut. Sedikit lagi Bapak Ibu, ini hanya 10 slide saja. Bagaimana pandangan kita? Bagaimana pandangan Gereja Katolik tentang pemakaian patung? Pandangan Gereja Katolik itu sangat sederhana dan sangat mudah dipahami Bapak Ibu. Penghormatan Kristen terhadap, KGK itu maksudnya Katekismus Gereja Katolik 2132. Penghormatan Kristen terhadap gambar tidak bertentangan dengan perintah pertama yang melarang patung berhala. Karena penghormatan yang kita berikan kepada satu gambar atau patung menyangkut gambar asli di baliknya. Maksudnya Bapak Ibu, kalau kita pun menunduk di depan patung itu, bukan patung pada dirinya sendiri yang kita hormati. Bukan bahan-bahan yang pembuatan patungnya itu yang kita hormati. Tapi dikatakan di situ menyangkut gambar asli. Maksudnya apa? Menyangkut pribadi yang digambarkan yang sudah tiada. Siapa yang menghormati gambar, menghormati pribadi yang digambarkan di dalamnya. Tadi sudah saya kasih contoh Bapak Ibu. Anda punya orang tua, kemudian Anda punya fotonya. Anda berada di tanah rantau. Anda kangen kepada ibu Anda yang Anda sangat sayangi. Kebetulan ada fotonya di dalam dompet Anda. Anda lihat, karena Anda kangen, akhirnya kerinduan dan kangen Anda hilang. Jangan Anda pikir bahwa karena kertas itulah penyebabnya. Bukan. Karena kerinduan di balik orang yang digambarkan oleh foto itu.
Sederhana sebenarnya pemahamannya Bapak Ibu. Sama, saya melewati ada patung Yesus di situ. Tiba-tiba saya lihat lalu saya sekedar menundukkan kepala. Lalu saya merenung. Bukan saya sedang menyembah dan merenungkan itu pembuatan patung itu. Maksudnya itu apakah bahannya dari semen, dari asbes, dari apa? Enggak itu, bukan itu yang saya hormati, enggak. Yang saya hormati itu sosok yang pernah ada dahulu yang digambarkan oleh patung itu. Begitu sederhananya. Makanya dikatakan menghormati pribadi yang digambarkan. Bukan menghormati gambarnya dalam konteks pada dirinya sendiri. Sama di sini pasti ada anak muda yang sedang nonton. Di zaman sekarang pacarmu mengirim foto misalnya di HP-mu misalnya. Lalu saking sayangnya sama pacarmu, kamu cium-cium itu HP-mu karena ada fotonya di situ. Sorry nih. Kamu cium-cium itu HP-mu. Saya tanya pada Anda nyembah HP? Jawab, ayo anak muda yang ada yang nonton di situ. Ada Apostolic TV di situ. Siapa lagi di situ? Tolong komen. Kalau punya foto pacar Anda di HP, di zaman industri 4.0 sekarang ini, ya bisa video call, ya kan? Video call misalnya. Ya saya tidak apa ya Bapak Ibu ya, tidak munafik ya. Kalau pacaran itu jarak jauh, bisa aja kiss bye, kiss jarak jauh, ya. Lalu Anda cium HP Anda, saya tanya pada Anda, apakah Anda sedang menyembah HP? Ini kan sederhana. Waduh, ada Ronaldo Tamon tuh. Saya tanya pada Ronaldo nih. Anda video call dengan ibu Anda. Nah, ini saya geser lagi, bukan pacar. Lalu, ibu Anda mencium Anda di HP. Lalu Anda larang ibu Anda, Bu, jangan cium HP. Itu nanti nyembah HP. Inilah yang saya bilang konyol Bapak Ibu. Sempit pikirannya. Lalu pacarmu lagi video call, cium jarak jauh. Jangan cium HP. Itu HP itu. Nanti Tuhan itu jadi Tuhan HP itu. Itu konyol Bapak Ibu. Bukan HP-nya bukan HP ini yang menjadi tujuan Anda sehingga Anda mencium, tetapi sosok di balik yang nun jauh di sana, gitu kira-kira begitu. Anda mencium salib ketika Jumat Agung Bapak Ibu. Ada penciuman salib dalam gereja Katolik. Anda mencium salib itu bukan tertuju pada salib itu semata-mata. Tetapi ada makna di balik itu. Anda cium itu, sosok Kristus itu yang rela berkorban untuk Anda itu. Itu maksudnya. Sama tadi, orang tua Anda cium-cium Anda di HP. Kangen banget sama anakku yang ganteng ini. Ganteng, tapi malas. Lalu dia cium-cium itu HP. Karena kekonyolan Anda tuduh ibu Anda sedang menyembah HP. Konyol kan?